Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah fikih kali ini dengan tema sholat wajib yang pertama, karena tema sholat wajib ini saya bagi menjadi dua, ada sholat wajib yang pertama dan yang kedua. Kali ini akan saya jelaskan tentang sholat wajib yang pertama. Definisi dari sholat. Ini sholat pada umumnya ya, tidak hanya untuk sholat wajib, namun ini definisi secara keseluruhan. Sholat itu artinya berdoa, maka bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu adalah bacaan yang mengandung doa, mulai dari awal hingga akhir. Jadi kalau misalkan kita mendefinisikan sholat secara istilah, sholat ini adalah sebuah bentuk ibadah. Ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau kita membahas tentang ibadah itu banyak macamnya ya. Ibadah hanya ada yang hanya perkataan saja. Contohnya berbuat berkata yang baik. Nah, ini sebuah ibadah yang perkataan ya. Kemudian kalau perbuatan, misalkan menyingkirkan benda-benda yang menyakiti orang, ini juga termasuk dari ibadah secara perbuatan. Namun kalau kita sholat, ini ibadahnya kompleks. Ada perkataan dan perbuatannya. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apa dasar hukum sholat? Terutama untuk sholat wajib ya. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Artinya, aqimus sholah, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Perintahnya wajib, bukan sunnah, dan bukan hanya anjuran ya, tapi memang wajib. Wa atuz zakah, dan kita juga sejatinya diwajibkan untuk menunaikan zakat. Tapi nanti di belakangnya ketentuannya adalah bagi yang mampu ya. Warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini menjadi dasar hukum dari Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 43 ini, bahwasanya kita wajib untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya, ada hadis Nabi juga, as-sholatu imaduddin. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Kalau misalkan kita itu tidak melaksanakan sholat, maka sudah bisa dipastikan bahwasannya agamanya tidak akan baik-baik saja. Gitu. Maka yang namanya as-sholatu imaduddin, sholat ya tiang agama. Ibaratkan bangunan rumah, gitu ya. Kalau kita membangun sebuah rumah, kemudian kita tidak punya tiangnya, maka sudah bisa dipastikan rumahnya akan roboh, tidak kuat. Itu. Maka tidak boleh kemudian kita sama sekali meninggalkan yang namanya sholat. Sudah ada hadisnya, as-sholat wa imaduddin. Tuh. Kalau kita mendirikan sholat, walaupun kemungkinan besar sholat kita itu bermacam-macam ya, artinya tidak semua sholat yang kita laksanakan itu bisa khusyuk, bisa sempurna. Paling tidak ketika kita memang melaksanakan sholat, maka kita sudah membangun sebuah tiang. Tuh. Ya, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Selanjutnya adalah syarat sah sholat. Perlu kita pahami bahwasanya antara syarat dan rukun itu berbeda. Syarat sah sholat adalah sesuatu yang ada sebelum sholat itu dilaksanakan. Tadi kan definisi sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu sholat. Tapi di luar dari takbiratul ihram sampai salam, itu bukan sholat. Nah, bagaimana caranya kita menuju sholat itu dengan syarat sah sholat. Unsur-unsur ini harus dipenuhi oleh muslimin dan muslimat ketika mereka akan melaksanakan sholat. Yang pertama adalah suci. Suci ini termasuk dari suci hadas maupun suci najis. Gitu.
hadas kecil, hadas besar. Kemarin kita sudah membahas tentang hadas ya. Kemudian najis, najis itu yang nempel di pakaian, yang nempel di tempat sholat, itu, atau yang menempel di badan kita, itu harus disucikan dahulu sebelum kita melaksanakan sholat. Logikanya begini, kamu mau ketemu pacar, mandi wangi, ganti baju, pilih yang paling bagus. Nah, apalagi kita mau menghadap Allah. Logikanya kita harus lebih lagi untuk berbuat baik. Maka kalau kamu itu punya mukena, ya dicuci lah 3 hari sekali paling enggak. Maksimal 1 minggu, mas 1 minggu aja kadang sudah kotor. Itu bentuk kita berusaha untuk menghormati Allah karena kita mau menghadap Allah. Maka harus diperhatikan pecinya, sarungnya, sajadahnya, itu juga harus dibersihkan. Yang kedua adalah masuk waktu sholat. Gitu. Tidak sah kemudian kita melaksanakan sholat kalau belum masuk waktunya. Misalkan, kalau kita lihat di kalender, gitu ya, sholat subuh misalkan jam 4:15, misalkan begitu. Kita sholat jam 4:10, belum masuk waktunya. Walaupun ada orang yang adzan, nah itu adzannya yang keliru. Belum masuk waktu sholat, kita sholat, jadi sholatnya nggak sah. Maka bagaimana? Kita harus mengulang lagi sholatnya. Karena kita ini dianggap sebagai orang-orang akademisi yang paham tentang ilmu, maka jangan sampai kita sholat itu tidak paham ilmunya. Lihat dulu kalendernya, kira-kira ini sudah masuk waktu sholat atau belum, begitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menghadap kiblat. Ini kalau kita ada di daratan yang memungkinkan untuk menghadap kiblat. Tapi kalau misalkan kita di pesawat, di kereta yang sekiranya tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka hanya niat kita yang menghadap kiblat, tapi wujud atau jasad kita tidak menghadap kiblat, tidak masalah. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki, itu ya. Baina rukbataini wasurah. Jadi yang penting di antara itu ya, antara pusar dan kemaluan itu tertutup sampai lutut itu kalau laki-laki. Selebihnya kalau terpaksa terbuka tidak masalah. Untuk perempuan kecuali wajah dan telapak tangan yang putih ini ya. Nah, itu kalau kita mau sholat. Dan tidak boleh menutupi dahi. Gitu. Ini masih termasuk wajah. Nggak boleh kemudian kita tutup dengan mukena atau dengan hijab ketika kita mau sholat. Itu nanti tidak sah. Kemudian paham rukun sholat dan tidak meyakininya sebagai sunnah. Rukun sholat itu apa saja kita harus paham. Nggak boleh kita meyakini bahwasanya itu sunnah, boleh saja ditinggal. Nggak boleh ya. Kemudian yang terakhir adalah menjauhi batalnya sholat. Orang yang ketika sholat berbicara itu batal, maka kita tidak boleh melakukannya. Ketika kita sedang sholat kemudian makan, itu tidak boleh, maka kita harus menjauhinya. Selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat itu ada niat, ini tergantung madhabnya ya. Yang penting dalam hati itu niat, kemudian lebih baik lagi ditambah dengan dilafalkan. Kemudian berdiri, nah ini ada rukhsah bagi kaum muslimin dan muslimat yang tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk nggak bisa boleh dengan berbaring tidak bisa boleh dengan gerakan tidak bisa boleh dengan hati. Kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah. Ini setiap rakaat. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah. Tumakninah itu artinya berhenti sejenak. Kalau para ulama mendefinisikan tumakninah itu cukup dengan bacaan subhanallah, lamanya ya. Jadi nggak boleh ketika kamu sujud langsung jengklat-jengklit, langsung berdiri, langsung sujud lagi, itu nggak bisa. Jadi harus tumakninah. Tumakninah itu batasannya paling tidak seperti membaca subhanallah. Selanjutnya adalah ada tasyahud awal,
kemudian ada tasyahud akhir, ada sholawat pada tasyahud akhir ya. Kemudian salam. Salam yang wajib itu salam ke kanan, salam ke kiri itu sunnah. Maka boleh kemudian hanya salam ke kanan, tapi kita lengkapi dengan salam ke kiri ya. Kemudian tertib, artinya berurutan, nggak boleh kamu salam dulu baru niat. Ini kalau namanya rukun, itu berarti yang ada di dalam sholatnya. Selanjutnya adalah waktu sholat wajib. Ada 5 waktu sholat. Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh atau sholat fajar, ini mulai terbitnya fajar sidik hingga terbitnya matahari. Jadi kalau sudah mulai ada fajar sidik, itu biasanya nggak terlalu terlihat ya. Tapi mulai menjelang matahari ini mau muncul gitu ya, ini dianggap sudah masuk waktu sholat subuh. Kemudian sholat duhur itu dimulai sejak tergelincirnya matahari. Artinya matahari ini sudah mulai naik ke atas. Sudah mulai kerasa panas. Sampai masuknya waktu asar. Nah, waktu asar itu yang bagaimana? Ketika bayangan benda sama panjangnya. Kalau kita berdiri di tengah-tengah lapangan, kemudian bayangan kita itu sama dengan bendanya atau sama dengan kita bayangannya, ini sudah masuk waktu asar sampai mulai terbenam matahari. Jadi terbenam matahari itu ini masuk waktu sholat maghrib ya. Jadi ketika mulai ada awan merah itu, ini kalau cahayanya cerah ya, itu bisa terlihat itu masuk waktu maghrib sampai matahari benar-benar tenggelam. Nah, nanti kalau matahari sudah benar-benar tenggelam, ini masuk waktu sholat isya. Sholat isya ini dimulai sejak selesainya waktu maghrib sampai kemudian terbit waktu fajar pertanda masuk sholat subuh. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.